Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari thariqah ataukah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tarbiyah, pendidikan kepada para sahabatnya agar iman mereka terjaga, agar iman mereka itu bisa meningkat, yaitu memberikan kabar-kabar gembira sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rasulam mubashirina wa mundirin, Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan khabar gembira dan juga memberikan peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada mereka akan indahnya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada mereka akan luasnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah, dari hasil tarbiyah dan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah, maka para sahabat berada di barisan yang paling terdepan, walaupun harus mengorbankan nyawa mereka sekalipun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad yang telah ditunggu dan dinanti-nantikan oleh para sahabat, sehingga jihad yang pertama kali yaitu perang Badar dan kemudian perang Uhud, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia baru saja menikah, baru menikmati indahnya dunia. Dan ketika dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak muslimin untuk berjihad, menghalau orang-orang musyrikin yang konsekuensinya mati, ya, ini bukan sesuatu yang mudah, ini bukan sesuatu yang ringan, kecuali kalau orang sudah bosan hidup, stres, ya mungkin pengen mati. Ini lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, ya, dan itu merupakan malam pengantin baru untuk Handalah radhiyallahu taala anhu. Ya, saking buru-burunya Handalah untuk menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sempat mandi wajib. Ya, akhirnya beliau turun ke medan peperangan dan kemudian mereka gugur di jalan Allah subhanahu, dan beliau gugur di jalan Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, malaikat turun dari langit memandikan jenazah Handalah radhiyallahu taala anhu. Ya, inilah tarbiyah, inilah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugah iman mereka, menanamkan kepada mereka kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Diceritakan kepada mereka tentang indahnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertama kali tentang haramnya khamar, haramnya riba atau yang semisalnya, mungkin, ya, banyak di antara mereka yang tidak akan meninggalkan perbuatan tadi. Tapi thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bimbingan Allah ditempa iman-iman mereka, ya, sehingga dengan ditempa iman-iman mereka, apapun mereka siap berkorban atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka akan sedih ketika peluang mereka untuk mendapatkan kebaikan akhirat itu hilang dari mereka, dan mereka nggak pernah sedih kalau kesempatan dunia itu tidak mereka dapatkan. Ketika Rasulullah SAW berhasil
mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak pada waktu itu. Dan kemudian Rasulullah membagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka juga butuh harta seperti kita juga butuh harta, karena sebagian para sahabat adalah para fuqara, orang-orang yang mereka bukan orang yang kaya, tapi subhanallah mereka hanya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidakkah ada bagian untuk kami dari harta rampasan perang tersebut ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada itu semuanya? Kembalinya aku ke kota Madinah bersama kalian itu lebih baik untuk kalian. Mereka terima dengan lapang dada. Tidak ada satupun di antara mereka mengeluh, apalagi baperan yang kemudian nggak hadir lagi di majelisnya Rasul karena nggak dapat jatah harta rampasan perang, nggak ada. Tapi ketika dalam urusan akhirat, ketika dalam urusan surganya mereka, mereka tidak mau kalah dengan yang lainnya. Ketika dikhabarkan orang-orang kaya, mereka pergi dengan puasa mereka juga berpuasa. Orang kaya sholat, yang fakir juga sholat. Tetapi yang membedakannya, orang kaya mereka mampu bersedekah, sementara kami ya Rasulullah tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Lihat apa ucapan sahabat Rasulullah ketika mereka mengadu kepada Nabi, yang mereka minta, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami sebuah amalan yang kami bisa menyaingi amalannya mereka. Tapi kalau dalam masalah dunia tadi berhenti mereka di situ, udah berhenti. Tapi dalam urusan akhirat, dalam perkara surga, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami sebuah amalan yang kami bisa menandingi amalannya mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk berzikir setiap sholawat. Itu sama kedudukannya seperti orang-orang yang mensedekahkan harta. Dan ternyata orang-orang kaya juga melakukan sama persis seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang fakir tadi. Apakah sahabat tadi berhenti? Mereka nggak berhenti. Mereka datangi lagi Rasulullah, ya Rasulullah, tadinya kita sudah seimbang sama mereka dengan urusan akhiratnya mereka. Akan tetapi sekarang mereka berzikir sama seperti kami berzikir ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlun minallah, itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Inilah di antara hal yang paling membedakan antara kita dengan mereka. Mereka nggak pernah ribut dengan urusan dunia mereka. Tetapi kalau kita mau mengoreksi kita dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan sepupu kita, bahkan dengan saudara kandungnya kita sering ribut masalah apa sih? Kalau kita mau kita evaluasi masalah agama, masalah akhirat, saya itu sama dia itu pokoknya saya nggak mau kalah sama dia. Dia kalau sholat selalu di saf awal, saya nggak pernah di saf awal. Kan nggak gitu masalahnya kita. Selalu masalahnya apa? Dunia, dan dunia. Inilah yang membedakan antara kita dengan sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini saya akan membahas yang mudah-mudahan itu menggugah keimanan kita, menambah kesemangatan kita, dan mengubah prioritas hidup kita, bahwasannya akhirat itu lebih baik daripada dunia yang akan kita tinggalkan ini. Kajian tidak perlu kajian yang berat-berat, kajian yang ringan-ringan. Nah, kalau kita berusaha untuk mempraktekkan dan kita masukkan ke dalam hati kita, setidaknya kalaupun kita nggak sama persis seperti sahabat Nabi SAW, setidaknya kita sudah berjalan di jalannya mereka untuk lebih memprioritaskan kehidupan akhirat kita dibandingkan kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan.
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasanya kesuksesan seorang hamba ketika dia berhasil masuk ke dalam surga dan kemudian dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari kesuksesan. Tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada kesuksesan masuknya seseorang dalam surga dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja seseorang itu akan dibalas kelak di yaumul qiyamah. Siapa yang mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ingin cari tahu apa saja jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kemudian setelah kita mendengar, kita bandingkan hati kita ketika mendengar ya janji-janji yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya akan kebaikan akhirat kita dengan surga, atau janji-janji dunia itu lebih menggiurkan kita. Disitulah kita bisa menimbang dan mengukur kemana arah prioritas kehidupan kita. Karena konteksnya di sini kita tidak berbicara ya tidak boleh seseorang mencari dunia. Karena Ahlussunnah adalah orang-orang yang mereka bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Akan tetapi yang menjadi kunci pembahasan yang ingin kita bahas, ya sejauh mana hati ini lebih bergeming, lebih bahagia, lebih ingin mendapatkannya janji-janji Allah melalui lisan Rasulnya untuk masuk surga, atau janji-janji manusia untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesaat ini. Disebutkan di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah adalah al-ikthar minal a'malis salihah. Seseorang memperbanyak melakukan amalan saleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna rajulan kharra ala wajhihi min yaumin wulida ila yaumin yamutu haraman fi ta'atillahi azza wa jalla lahaqqarahu dzalikal yaum." Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang dia menghabiskan umur yang dia punya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dari hari dia lahir sampai dia meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia melihat kondisi dan keadaan yaumul qiyamah, maka di situ dia akan mengkerdilkan amalan yang dia lakukan tersebut. Ya, ini amalannya bukan ya terkadang ya, atau di bulan Ramadan semangat beribadah, di luar bulan Ramadan udah lalai lagi, paling cuman menjalankan kewajiban, itu pun untuk melepaskan tanggung jawab, saya sudah selesai sholat. Ini konteksnya tidak demikian. Konteksnya dari seakan-akan dari lahirnya dia sampai dia mati itu terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengkerdilkan, mengecilkan amalan tadi dengan melihat kondisi dan keadaan hari kiamat tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari kiamat itu bukanlah hari yang mudah, itulah hari yang sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah ya seseorang yang tidak memakai sendal, dia tidak disunat, dan kemudian dia dalam keadaan telanjang. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kalau manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang,
Tidakkah mereka akan melihat satu aurat dengan aurat yang lainnya? Bukankah mereka akan malu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, wahai Aisyah, hari kiamat adalah hari yang mengerikan, sehingga seseorang gak sempat memikirkan aurat satu dengan aurat yang lainnya. Segitu gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah akan dahsyatnya hari kiamat. Jangankan manusia biasa seperti kita yang masih banyak berbuat dosa, yang masih banyak berbuat maksiat, yang masih bermalas-malasan beribadah kepada Allah, para nabi dan rasul yang mereka sudah dijamin masuk surga, mereka manusia-manusia pilihan Allah di muka bumi ini, ketika manusia dalam keadaan galau, mereka menanti apakah mereka masuk dalam surga ataukah mereka masuk dalam neraka. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam, mereka mendatangi Nabi Nuh, mereka mendatangi Nabi Musa, mereka mendatangi Nabi Musa, mereka mendatangi Nabi Allah Ibrahim, nabi-nabi yang mulia. Bahkan sebagian besarnya adalah ulul azmi minar rasul. Apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Nabi tersebut, wahai para Nabi, mohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah segera melakukan persidangan, karena penantian ini sesuatu yang memberatkan seseorang, apalagi dia menanti antara surga dengan neraka. Kemudian Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa mengatakan, kami bukan orang yang pantas untuk kalian minta, karena Allah murka hari ini yang tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Dan kemudian setiap mereka menyampaikan udzur mereka masing-masing. Nabi Adam telah memakan buah yang ada dalam surga, Nabi Musa memukul seseorang tanpa sengaja dan kemudian meninggal, dan seterusnya, yang itu sebenarnya bukan dosa, dan bersamaan dengan itu telah diampuni apa yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak berani mengandahkan wajahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana lagi dengan saya? Bagaimana lagi dengan kita semuanya, para hadirin dan hadirat? Mata kita masih sering melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita masih sering mendengar apa yang tidak disukai oleh Allah. Tangan kita sering bersentuhan atau mengambil sesuatu yang dibenci oleh Allah. Setiap saat kita berbuat dosa, setiap saat kita akan berbuat maksiat. Kalau seandainya para nabi dan rasul tidak berani mengandahkan wajahnya berdoa kepada Allah, bagaimana lagi dengan kondisi kita? Oleh karena itu, seseorang jangan merasa hebat dengan apa yang telah dilakukan dari amalan. Seseorang jangan pernah merasa cukup, saya sudah soleh, saya sudah taat, sudah banyak amalan saya, sudah banyak kebajikan saya. Subhanallah. Ini tidak lain, para hadirin dan hadirat, tertipunya seseorang dengan sedikit amalan yang dia lakukan. Sementara orang-orang yang mereka telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan, bahkan sebagian mereka telah dijamin masuk surga, mereka tidak pernah merasa kebaikan saya inilah kebaikan yang cukup mencukupkan saya untuk masuk ke dalam surga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengimami sholat dan kemudian ditusuk beliau oleh Abu Lulu al-Majusi, dan kemudian beliau dibawa pulang ke rumah beliau, dan kemudian beliau tidur di atas pangkuan anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, tempelkan wajahku dengan tanah, tempelkan wajahku dengan tanah. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, celaka aku dan celaka ibuku kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosaku, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merahmatiku, padahal kunci surga, tiket surga sudah ada di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saya tegaskan kembali, para hadirin dan hadirat, ini adalah pembelajaran dan pukulan buat kita semuanya. Ini orang beramal dari semenjak dia lahir sampai dia mati, dia akan mengkerdilkan amalannya tersebut setelah melihat bagaimana ngerinya yaumul qiyamah. Oleh karena itu, terus bersemangatlah beribadah, semangatlah berbuat kebajikan. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan,
ya kita nggak tahu mana di antara kebaikan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan di sini saya tidak menyebutkan hal-hal yang berat-berat, tapi saya sebutkan hal yang mudah-mudah, yang terkadang seseorang tidak berpikir dengan amalan ini, tapi terkadang amalan inilah yang akan menjadi tiket seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Di antaranya adalah imhal, ya, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Taib, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, taib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rajulan lam ya'mal khairan qat. Ada seorang laki-laki yang dia tidak beramal kebaikan sama sekali, itu sedikit kebaikannya. Taib, dan dia suka memberikan hutang kepada manusia. Ini perbuatannya dia. Fayaqulu li rasulihi, nah, dan kemudian dia berkata kepada utusannya, taib, khud ma tayassar, ambillah hutang dari orang yang mereka mampu untuk membayar hutang. Watruk ma asir, dan tinggalkanlah orang yang tidak mampu membayar hutang. Nam la'allallahu yatajawazu anna, mudah-mudahan Allah juga akan memaafkan saya karena saya memaafkan saudara saya yang tidak mampu membayar hutang. Falamma halaka, ketika laki-laki ini meninggal, qala Allah taala, Allah berkata kepadanya, hal amilta khairan qat, wahai fulan, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Kemudian berkata, la, saya tidak punya banyak kebaikan ya Allah, kecuali saya punya seorang pembantu yang saya memberikan hutang kepada manusia. Setiap waktu untuk membayar hutang saya utus dia, dan saya menyampaikan apa yang saya sebutkan tadi. Taib, kemudian Allah berkata kepadanya, faqad tajawaztu angka, dulu engkau telah memberikan kemudahan kepada manusia, maka hari ini aku juga memudahkan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini diantara konsep hidup yang perlu untuk kita ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya, itu tergantung bagaimana sikap kita kepada hamba-hamba Allah. Ketika kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, Allah juga akan memberikan kebaikan yang melebihi dari apa yang kita lakukan tadi. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita berbuat jelek kepada hamba-hamba Allah, maka kejelekan itu juga akan kita dapatkan. Banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan konsep yang saya sebutkan tadi. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, niscaya siapa yang ada di langit juga akan merahmatimu. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Kan seperti itu. Taib, begitu juga Rasulullah mengatakan, permudahkanlah urusan manusia di dunia, Allah akan permudahkan urusan kamu di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika manusia mereka berbuat jelek kepada manusia yang lainnya, ya, barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aib dia di dunia dan aibnya di akhirat. Taib, ini adalah salah satu konsep di antara konsep-konsep yang paling terpenting, ya, untuk seseorang mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berbicara tentang kebaikan mereka, kita tidak hanya mendapatkan dari sisi hablum minallah, hubungan mereka dengan Allah, tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di garda yang paling terdepan dalam berbuat baik hubungan dengan manusia. Suatu hari Nabi Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau, ya, menjamu tamu ini? Kemudian salah seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Ya, dia tidak tahu apakah di rumahnya makanan cukup atau tidak. Tapi masalahnya ini tamunya Rasulullah, ini saudaranya seiman.
Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia bawa tamunya tadi, dan kemudian dia berkata kepada istrinya, wah istriku, apakah ada makanan di rumah? Kata istrinya, ada, tapi hanya mencukupi kita dan keluarga kita saja. Nah kemudian dia berkata, matikan lampu, ya, biarkan tamu kita ini makan dalam keadaan kenyang. Karena kebiasaan orang Arab, ya, kalau pemilik rumah tidak makan, tamunya tidak akan makan. Ya, jadi kalau mereka makan nanti tamunya nggak cukup. Akhirnya dimatikan lampu, ya, supaya tamunya bisa menikmati hidangan makanan tadi. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah turunkan ayat, mereka lebih mementingkan saudaranya, ya, walaupun mereka sebenarnya sangat butuh dengan hal tadi. Di sini kita keluar sedikit dari konteks, para hadirin. Ketika kita berbicara tentang perdamaian, ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, tidak ada agama yang lebih sempurna dalam membahas tentang kemanusiaan, kesosialan, yang melebihi daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak butuh dari agama lain, nggak butuh dari tokoh-tokoh agama lain untuk menyebarkan perdamaian, kebaikan di tengah-tengah manusia. Ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang paling mengajarkan kedamaian di muka bumi ini. Negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh muslimin, orang-orang kafir, mereka bisa hidup tenang di negeri bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kafirin, oleh orang-orang Nasara, seperti saudara-saudara kita di Cordova, apa yang terjadi? Ya, mereka harus memilih murtad dari agama Allah. Kalau tidak, mereka dibunuh atau mereka harus pergi dari negeri tersebut. Perdamaian apa yang kamu serukan? Perdamaian apa yang kau bawa? Ya, keadilan apa yang mau kau sebarkan? Sementara Rabb yang menciptakan engkau tidak bisa adil kepadanya. Apa yang kita harapkan dari kafirin? Ya, Allah lebih kita percaya. Allah mengatakan dalam ayatnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara sampai kalian semuanya mengikuti agama mereka, kata Allah. Kemudian dari sisi kedua, ya, seseorang itu tidak melihat hanya hablum minan nasnya saja, ya, tetapi hablum minan nas ini akan bisa berpijak dengan pijakan yang benar ketika dia punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, ibaratnya atap, jendela, pintu dalam sebuah rumah, sementara rumahnya nggak ada pondasi. Ente mau taruh di mana atapnya rumah ente? Ente mau pasang di mana pintu, sementara pondasinya nggak ada. Ya, jadi pondasi sebuah kebaikan seorang hamba ketika mereka baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib ini kafirnya membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia percaya agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama. Dia percaya, tapi dia nggak mau beriman. Ya, dia akan benci kalau ada orang yang mengganggu Rasul. Dia benci. Ya, dia akan senang kalau ada orang yang mau menerima dakwahnya Rasul. Beliau menjadi tameng antara Rasulullah dengan orang-orang kufar musyrikin Quraisy. Beliau jadi tamengnya. Makanya ketika meninggal Abu Talib ini, ya, tekanan intimidasi orang musyrikin itu semakin kencang. Jadi kalau ada orang yang paling berjasa dalam Islam ini dari kalangan kufar, maka Abu Talib lah orangnya.
apa kata Nabi SAW? Dan sebelumnya apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah lah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah mengatakan orang yang paling ringan azabnya dalam neraka, dia dipakaikan sendal yang dibakar dalam api neraka, meleleh otaknya, kata Nabi SAW. Kepada siapa para hadirin? Kepada orang yang memiliki jasa yang besar kepada Islam, orang yang berada di garda yang paling terdepan membela Nabi Muhammad SAW. Perdamaian, tokoh perdamaian, tapi dalam neraka tempatnya. Nah kemudian siapa dia? Apa kebaikan telah dia lakukan? Apa perdamaian yang telah dia serukan? Apa jasa dia kepada Rasulullah dan kepada Islam? Subhanallah, ternyata fitnah itu memang sangat dahsyat para hadirin. Ini belum datang Dajjal, Dajjal belum datang. Ya, dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menurunkan air hujan, dia bisa membelah manusia kemudian dihidupkan kembali. Belum. Cuman baru datang orang naik mobil Innova, ya, tinggal bukan di hotel bintang 5, naik pesawat komersial, enggak pesawat jet pribadi, tersihir manusia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kenapa para hadirin? Jauhnya umat Islam dari akidah, jauhnya umat Islam dari tauhid. Ya, mereka enggak melihat asas dan pondasi pandangan seseorang itu adalah hablum minallah yang paling terpenting. Oleh karena itu ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau memanjamkan matanya ketika melihat pendeta-pendeta Nasrani. Kemudian ditanyakan kepada Imam, ya Imam, kenapa engkau memanjamkan matamu? Kata beliau, aku nggak sanggup melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip para hadirin, ya, yang kemudian prinsip ini mulai luntur sedikit demi sedikit karena kita disyubhati dengan tokoh perdamaian, hablum minan nas. Seakan-akan Islam nggak punya konsep dalam perdamaian, seakan-akan Islam nggak punya konsep untuk berbuat kebajikan. Ya, padahal Islam telah berbicara ribuan tahun yang lalu. Ada seorang wanita pelacur, ya, melihat seekor anjing dalam keadaan kehausan, dia buka sepatunya dan kemudian dia berikan air kepada anjing tadi. Kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Anjing. Lah Anda hari ini memotong hewan saja nggak bisa. Memotong hewan aja dengan cara penyiksaan. Tidak ada sedikit pun perasaan iba kepada binatang yang mereka bunuh. Apa yang kamu bicarakan perdamaian? Apa yang Anda konsepkan tentang kemanusiaan di hadapan umat Islam? Ya, di hadapan agama yang telah dijamin oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, dari apa yang saya sebutkan tadi para hadirin dan hadirat, ya, semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, pelajarilah akidah, pelajarilah prinsip-prinsip agama. Ya, jangan hanya sekedar apa yang saya sebutkan tadi, orang naik Innova jadi hilang semuanya, kriminalitas yang dia lakukan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Bisa difahami ya? Tapi kita kembali kepada inti masalah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya hablum minan nas ini akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga disebutkan di sini, imatatul adza anit thariq, ya, membuang gangguan dari jalanan. Simpel ya. Ya, apakah itu kayu yang jatuh, ya, ataukah mungkin paku-paku yang dilempar di jalan, atau batu yang diletakkan di tengah jalan, ya, apa saja yang bisa mengganggu jalannya manusia kemudian kita amankan, maka ini juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadis Abu Daud,
riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qat. Ya, ada seorang laki-laki yang dia meninggal, sama seperti laki-laki tadi, yang dia tidak banyak membawa dari kebaikan. Taib. Kemudian amma kana fi syajaratin, nah kalau seandainya ada pohon yang jatuh, yang tumbang, kemudian dia pindahkan pohon tersebut dari tempatnya supaya manusia tidak terganggu dengan pohon tadi. Kemudian fa'amatatahu fasyakarallahu lahu biha fa'adkhalul jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan apa yang dilakukan tadi, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Amalan yang kecil, amalan yang mudah, ia memberikan kemudahan kepada saudaranya, tidak mengganggu saudaranya, itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadilan Allah. Kalau seandainya misalnya tiket menuju surga itu hanya naik haji, tiket menuju surga itu kalau orang bangun masjid saja, dia bangun masjid, atau tiket masuk ke surga itu harus mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka orang yang nggak punya uang akan sulit dia masuk surga. Orang yang lemah akan sulit dia masuk surga. Ya, Allah tidak menjadikan hanya itu jalan menuju surga, tapi ada amalan-amalan yang mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Walaupun dia sakit, dia mampu untuk memindahkan apa saja gangguan yang ada di jalan tadi. Subhanallah. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan saya tekankan lagi, ini adalah keadilan dan rahmat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perdamaian yang diajak dalam agama Allah. Nah, orang agama Nasrani atau apapun agama, coba jelaskan kepada kita apa bentuk-bentuk perdamaian yang kalian serukan, apa konsepnya. Kami dalam Islam, hal yang paling terkecil dijaga, diatur, diajarkan oleh Nabi kami, dan tidak tanggung-tanggung balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar memindahkan gangguan dari manusia. Subhanallah. Kemudian yang keempat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara ia akan mengantarkan seseorang ke dalam surga adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Datang sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqaitu Ibrahima lailatal usri bi faqala ya Muhammad. Aku bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika aku melakukan perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan khabarkan kepada mereka bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah indah. Air yang ada dalam surganya Allah itu sangatlah segar, yang apabila seseorang minum dari air yang ada dalam surga, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di antara kunci yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dengan dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat yang pendek yang kita bisa melakukan di mana saja, dalam kondisi aktivitas apapun kecuali di toilet atau tempat-tempat yang terlarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, ini akan menjadi tiket masuk ke dalam surga. Nggak sulit kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya,
Kalau seandainya kesempatan masuk ke dalam surga itu sangatlah lebar dan sangatlah besar, kemudian kita nggak masuk ke dalam surga, antum bisa bayangkan sangat ruginya kita. Jadi logikanya begini, ya, ada seseorang dia beli barang harganya 5.000 rupiah, dan terkadang barang yang dia beli, barang yang dia jual itu terkadang nggak perlu dia beli, dia dapat gratis. Dia jual bukan 5.500, dia jual misalnya 1 juta, dibeli 5.000 rupiah, jualnya berapa? 1 juta. Tapi bangkrut juga bisnisnya, rugi juga usahanya. Ini kira-kira bodoh nggak nih orang? Hah? Barang beli 5.000, dijualnya 1 juta, tapi bangkrut, nggak punya uang. Ya, seakan-akan ini logika dari saya ya. Kenapa saya katakan logikanya demikian? Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan amalan itu berlipat-lipat, kan begitu. Kalau dosa, satu dosa udah satu dosa yang ditulis oleh Allah. Tapi kalau berbuat kebajikan, ya, beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama seperti beribadah selama 80 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar 10 kali saja, itu sama seperti kita beribadah 800 tahun lamanya. Iya, berpuasa hari Arafah diampuni dosa 2 tahun. Berpuasa di hari Asyura diampuni 1 tahun. Menunggu waktu sholat ke waktu sholat diampuni dosanya. Menunggu waktu Jumat ke Jumat diampuni dosanya. Menunggu satu umroh ke umroh yang lain diampuni dosanya. Berpuasa di bulan Ramadan, menunggu Ramadan yang lainnya diampuni dosanya. Ingin berbuat dosa, nggak jadi berbuat dosa, ditulis pahala. Subhanallah. Jadi ya, pahala berlipat-lipat, tapi apa? Gak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Berarti memang sangat jelek kondisi kita para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Karena Allah memang menginginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita adzan dulu dan kemudian kita lanjut kajian kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, poin yang keempat, di antara hal-hal yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah adalah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar istighfar, pengampunan dosa, terkadang dalam hati kita berpikir, saya bukan pendosa, saya bukan pelaku maksiat, saya bukan orang yang fasik, sehingga istighfar itu bukan sesuatu yang istimewa buat saya. Kalau seandainya itu ada dalam hati kita para hadirin dan hadirat, ketahuilah kita sedang tertipu dengan sedikit amalan yang kita lakukan. Kita tertipu dengan secuil ketaatan dan kesolehan yang kita miliki. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Bakar As-Siddiq dituduh sebagai penzina. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ke-7 untuk mensucikan nama Aisyah radhiyallahu taala anha kalau Aisyah tidak berzina. Nah, di antara orang yang terlibat di dalam tuduhan itu adalah Mistah ibnu Utsatsah. Ya, beliau ini adalah kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah Allah mensucikan Aisyah, Abu Bakar Siddiq berkata, demi Allah, aku tidak akan lagi pernah menginfakkan hartaku kepada Mistah dari apa yang telah dia ucapkan kepada putri saya. Baik, kemudian Allah langsung menurunkan ayat dari langit ke-7. Allah mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas bagi orang-orang yang mereka memiliki kemuliaan di antara kalian dan kelapangan
untuk tidak memberikan kepada kerabat dekatnya, kepada orang-orang miskin dan muhajirin di jalan Allah, ya, dan berikanlah maaf kepada mereka. Ini berat nggak kira-kira? Putri yang kita punya, yang kita jaga, dituduh penzina, yang menuduh lagi adalah orang yang kita biayain hidupnya, kerabat dekat kita. Kalau seandainya yang menuduh bukan kerabat kita, sakit. Tapi kalau yang menuduh kerabat kita, kita yang bantu dia, itu lebih sakit, lebih sakit. Nah, ketika turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq memaafkan Mistah tadi, apa imbalan yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, perhatikan. Yang ingin saya bahas, apa imbalan yang Allah berikan kepada seorang Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang kalau seandainya iman seluruh manusia selain para nabi dan rasul ditimbang, imannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tawarkan kepada Abu Bakar Siddiq? Allah mengatakan, alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maukah engkau wahai Abu Bakar Siddiq, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosamu? Seorang Abu Bakar Siddiq yang kesehariannya antara ibadah dengan ibadah, keseharian antara ketaatan demi ketaatan, tetapi tawaran yang Allah tawarkan kepada beliau adalah pengampunan dosa. Sesuatu yang gak penting buat kita, sesuatu yang kita merasa itu hal, saya bukan pendosa, saya bukan perbuat maksiat, kenapa istighfar harus lebih sering saya lakukan? Subhanallah. Ya, ternyata inilah kado yang paling istimewa yang Allah berikan kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq, dengan dia memaafkan sahabat tadi dengan pengampunan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, demikian juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau membangun Ka'bah dengan putra beliau Ismail alaihissalam, setelah membangun Ka'bah, keduanya berkata sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami sudah selesai membangun Ka'bah, perlihatkan kepada kami, ya, bagaimana cara kami melakukan manasik ibadah di Ka'bah ini. Baik, makanya disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah karena pada hari itu Allah menampakkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam cara membangun, cara beribadah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, sekaliber Nabi Allah Ibrahim Khalilullah nggak punya hak dalam agama ini mau ngatur-ngatur gimana cara ibadah, nggak punya hak. Ini sekaliber Khalilullah, beliau ingin meminta petunjuk kepada Allah, bagaimana ibadahnya kami. Lah kita bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan Khalilullah, bukan ulama, mau buat agama Allah sesukanya kita, menambah-nambah sesuka hati kita, mengurang-urangi sesuka hati kita, nggak bisa. Kita nggak punya hak di atas agama Allah, nabi nggak punya hak, rasul nggak punya hak. Makanya dalam momen-momen tertentu Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, beliau diam sejenak. Kenapa beliau berdiam? Menunggu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dan Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, Allahil bayan wa ala rasul balak wa alaina taslim. Allah yang menerangkan agama ini, Rasul itu cuma menyampaikan, nggak lebih. Rasul menyampaikan, nggak lebih dari itu. Ya, jadi jangan sampai kita berada di posisi melebihi dari posisinya. Rasul menambah-nambah dan mengurang-urangi apa yang bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syahid yang kita sampaikan dalam ayat ini, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail berduanya memohon kepada Allah. Apa yang mereka mohon? Nah, arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ya innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu maha pengampun dan engkau maha penyayang.
ampunan yang mereka minta sama Allah dalam keadaan gak ada dosa, gak ada maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, kalau seandainya mereka para nabi dan rasul, ya lisan mereka basah dengan zikrullah, dengan istighfar maksud saya, maka tentunya kita harus lebih banyak beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, datang sebuah hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan sayyidul istighfar, ya sayyid pemimpin istighfar, ya atau doa sapu jagat, ya, adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min a'udzu bika min syarri ma sanat wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Said al-istighfar. Apa kata Rasulullah? Man qalaha minan nahar, barang siapa yang seseorang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari, di pagi hari sampai sore hari, dalam keadaan dia muqinan, dia yakin apa yang dia baca, maka famata min yaumihi, dan kalau seandainya dia mati pada hari tersebut sebelum sampainya waktu malam, fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah sebagai penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, kalau seandainya dia mengucapkan kalimat itu di malam hari dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, kalau seandainya dia mati di malam tersebut sebelum waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga. Para hadirin dan hadirat, kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, kita sudah baca doa ini enggak tadi pagi? Kita sudah baca doa ini enggak di malam hari? Ya kalau kita berpikir, masa doa gitu aja masuk surga? Buktinya ya kita sudah update status WA kita, sudah update status media sosial kita. Kalaupun nggak update status media sosialnya kita atau WA kita, kita update statusnya orang, nggak lupa, betul nggak? Nggak lupa. Kadang paginya dibaca, siang baca lagi, murojaah status WA orang. Apa sih faedahnya? Nggak ada faedah. Kadang-kadang malah bikin nambah sakit hati. Ya, kita punya dagangannya sama seperti dagangan dia. Ya, pagi-pagi dia sudah sold out. Ya, sampai sore hari sholatnya sudah 3 kali. Lah kita belum sold out. Sempit nggak hati kita? Tapi terus kita lihat setiap hari. Namun zikir yang Allah, yang Rasul ajarkan kepada kita, zikir yang mudah, ya itu tidak terucap. Ya, jadi memang zikir itu mudah, tapi manusia dengan kelalaiannya terkadang nggak terucap kalimat itu di lisannya mereka. Makanya wajar Rasulullah mengkhabarkan dia akan masuk ke dalam surga, menunjukkan dia bukan orang yang lalai. Ya, dia nggak lalai di siang hari, dia nggak lalai di malam hari. Hari-harinya itu dihiasi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Apa yang saya baca ini dari hadis Sayyidul Istighfar, itu mungkin antum sudah pernah dengar dari ustadz yang lainnya di kajian, mungkin minggu yang lalu atau bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Ya sudah, setelahnya mungkin hilang sudah, nggak kita praktekkan. Ini menunjukkan apa? Kita lalai. Surganya Allah itu akan diisi oleh orang-orang yang nggak lalai hatinya. Di antara tanda-tanda tidak ada kelalaian hati, dia sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kondisi Nabi kita, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm 70 marah. Demi Allah aku meminta ampun kepada Allah setiap harinya 70 kali, sebagian riwayat disebutkan 100 kali. Sudah hafal ya? Kalau belum hafal, malam ini searching. Jangan yang di search. Kita paling kepo tuh, paling penasaran kalau berita-berita tentang politik. Itu kalau bisa sedang kajian ada berita politik, langsung di share, langsung di browsing nih. Apa sih? Penasarannya tinggi kita.
Tapi sayyidul istighfar yang akan mengantar kita ke dalam surga, ya udah lupa, hilang begitu saja. Ya, jadi mulai malam ini antum searching, cari sayyidul istighfar. Ya, kalau nggak hafal simpan di malam, antum simpan di HP, antum baca pagi, baca malam hari. Apa balasannya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dalam kitab Amal Yaum wa Lailah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi," barang siapa yang seseorang membaca ayat kursi setiap salat yang diwajibkan, salat maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayamuta. Tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali hanya kematian saja. Ayat kursi ini juga PR, ya, baca ayat kursi selesai kita melakukan sholat. Kemudian yang terakhir, dengannya saya tutup kajian karena dari panitia menyampaikan kajiannya sampai 7:30. Selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah ya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan itu merupakan pintu tengah, pusatnya pintu dari pintu-pintu yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dakhaltul jannata fasami'tu fiha qiraah. Aku masuk ke dalam surga dan kemudian aku mendengar dalam surga tersebut sebuah bacaan. Faqultu man hadha? Aku bertanya, siapa dia? Qalu Harithah ibnu Nu'man. Ternyata yang di dalam surga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Harithah bin Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalikal bir, kadzalikal birru. Itu dikarenakan ya perbuatan baik dia kepada orang tuanya, ya, menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Bahkan ya para hadirin dan hadirat, seorang laki-laki yang dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, dia nggak pernah bertemu dengan Rasul, iya, tetapi dia seorang muslim sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu. Setiap datang orang-orang dari negeri Yaman, beliau bertanya, afikum Uwais, apakah ada di antara kalian Uwais? Untuk apa Umar bertanya tentang Uwais dalam keadaan dia tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Rasulullah mengkhabarkan Uwais ini doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Karena dia selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak sekali pintu-pintu surga yang bisa kita masuki, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tinggal mau ataukah kita tidak mau masuk dari pintu surga tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab di antara sebab-sebab ya akan masuknya kita ke dalam surga dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah, terutama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan ada waktu yang tersisa 5 menit, mungkin kita akan berdiskusi atau menjawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Taib, di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menggandengkan ya antara ketaatan dengan istighfar. Ya, banyak dalam hal. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berzikir atau untuk mengucapkan istighfar selesai kita melakukan sholat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau membangun Ka'bah, beliau ya berdoa kepada Allah, astaghfirullah, ya Allah, terimalah taubat dariku. Kenapa? Ya, karena untuk menjaga amalan tersebut supaya tidak ada ujubnya, supaya ketaatan itu tetap dianggap sebagai ketaatan, tidak berubah menjadi dosa dan tidak berubah menjadi maksiat karena ujub yang dilakukan oleh seseorang. Saya sebutkan di sini ucapan Al-Munawi rahimahullahu taala ketika beliau mendatangkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatun nasuha. Kata Munawi rahimahullah, amarahum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin ma'a ta'atihim, dengan ketaatan mereka, bitaubah, diiringi dengan taubat, agar mereka tidak merasa ujub dengan ketaatannya sehingga ketaatan itu menjadi terhalangi dia untuk mendapatkan kebaikan. Karena manusia sifatnya manusia, ketika dia punya kelebihan, apakah ilmu, apakah amalan, apakah harta atau lain sebagainya, ini akan mendorong dia untuk memiliki sikap ujub. Makanya supaya itu bisa kita hindari, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kemudahan dari Allah. Ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi kita sebelum beliau salam, beliau berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku ya Allah untuk bisa menyebut namamu, untuk bisa berzikir kepadamu, untuk beribadah dengan baik kepadamu. Bantu aku ya Allah. Ya, ini untuk menjaga apa? Agar manusia itu tidak ujub. Ya, dan adapun amalan andalan, kita tetap berusaha untuk melakukan amalan andalan kita. Apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, amalan-amalan yang mengantarkan seorang dalam surga. Tapi dari situ sisi yang lainnya apa? Kita harus menjaga jangan sampai ujub ibadah tadi. Bisa difahami, karena ketika kita takut, wah saya takut ujub, saya nggak mau beramal, ini juga salah. Kita tetap beramal, kita jaga hati kita, perbanyak istighfar, gantungkan kepada Allah. Ini bukan dari semata-mata kecerdasan saya, tapi ini pertolongan Allah Rabbul Alamin. Bisa dipahami ya? Allah Alhamdulillah. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taib. Nah, ya bisa kita masukkan antara zikir dan petang. Ya. 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 Baik. Masya Allah, para hadirin dan hadirat, kita ketahui bahwasanya zikir itu dibagi menjadi dua. Ada zikir yang sifatnya mutlak, ada zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir yang sifatnya muqayyad adalah zikir-zikir yang dikhabarkan oleh Nabi SAW
dari sisi jumlahnya dan juga dari sisi waktunya. Selesai sholawat, ya, kayak masuk ke rumah, memakai pakaian, ya, maka itu semaksimal mungkin kita menjaga dzikir-dzikir yang sifatnya muqayyad tersebut. Dan ada pun dzikir yang sifatnya mutlak, ya, yang mana seseorang dia berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dalam segala kondisi dan keadaannya. Adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah juga dengan zikir yang banyak, Allah persiapkan kepada mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, jadi selama hadis itu sahih dari Nabi SAW, kalau Rasulullah menentukan waktunya, maka kita baca pada waktunya. Tapi kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menentukan waktunya kapan, maka silakan kita baca kapan, ya, waktu yang sempat untuk kita baca berzikir kepada Allah yang sifatnya mutlak, muqayyad tadi. Adapun zikir yang sifatnya mutlak, ya, kapanpun dalam kondisi apapun kita sering-sering untuk mengucapkan istighfar kepada Allah. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, saya meminta ampun kepada Allah satu hari satu malam itu 60 kali ataukah 70 kali atau 100 kali. Nah, kapan Nabi mengucapkan zikir tersebut? Tidak disebutkan waktunya. Ya, nah ketika tidak disebutkan waktunya, maka seseorang bisa melakukan kapanpun zikir tersebut yang dikenal dengan zikir al-mutlaq. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, dan saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang nggak pantas untuk saya ucapkan, dan saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.